Jokowi diasuh oleh PDIP, dia besar di situ. Lalu dia hina partai itu. Lu nggak ada apa-apa. Lu berkelema gue rusak lu. Karena dia punya kekuasaan. Jadi kita mesti lihat bahwa ini pemilu ini adalah perusakan demokrasi oleh seseorang yang namanya Jokowi. Siapa yang mau bantah poin itu? Silakan. Di mana ngerusaknya? Partai politik mengajukan calon, masyarakat memilih calon. Ya di mana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, itu di mana sama. rusaknya? Ya itu cara berpikirmu yang rusak itu kayak. Lo ya enggak, di mana rusaknya? Tunjukkan rusaknya di mana? Partai politik mengajukan calon. Ya semua calon punya potensi untuk menang, rakyat memilih. Di mana rusaknya? Kecuali kalau misalnya partai politik nggak bisa mengajukan calon. Calonnya cuma satu, ini calonnya ada 3. Partai politik bisa punya pilihan masing-masing. Nasdem, PKB, PKS mengajukan Anies. Itu PDI undang-undangnya Perjuangan bilang P3 begitu. mengajukan Ganjar. Nggak ada soal di situ. Saya nggak ada urusan dengan yang formil itu. Yang saya mau terangkan adalah perilaku, behavior dari seorang presiden. Kita mengerti bahwa apa itu demokrasi? Demokrasi is the... Gini loh, demokrasi itu. No. Orang bilang demokrasi, tetapi kan ada persahabatan dalam demokrasi itu. Itu dasarnya kan. Gini, demokrasi itu adalah sebuah sistem politik di mana ada kontrol. Kontrol itu ada partai politik yang beragam. Ada lembaga eksekutif, yudikatif, Itu legislatif. ada Ada di pemilihan yang bersifat rutin, rakyat memilih. Semuanya berjalan kok. Di mana persoalannya? Kecuali pemilunya 5 tahun sekali nggak berjalan. Partai politik nggak bisa mengajukan calon. Di situ baru jadi soal. Di mana soalnya sekarang ini? Oke, udah. Abang setuju nggak semua itu berjalan pada hari ini? Ya Saya dengar. setuju. Yang saya setuju, yang saya nggak Iya. setuju cara mau berpikir yang saya nggak setuju. Iya nggak apa-apa. Oke, saya terangin Saya dulu. juga boleh aja nggak setuju dengan Gini, cara gini. bang berpikir. Oke. Tetapi kan nggak bisa membantah bahwa semua proses yang menjadi indikator yang biasa diterima dalam sebuah sistem demokrasi itu Tahu nggak? berjalan. Poin saya tadi, denger ya pelan-pelan ya. Menurut Anda, Enggak, saya mau cepat-cepat. Saya nggak mau, saya berpikir saya cepat kok, nggak pelan-pelan, jangan dipaksa jadi pelan. Oke. Semua berawal dari gerakan 3 periode itu. Enggak, Mas. itu soal lain tuh. Saya mau lihat etik. Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Lalu dia rusak PDIP demi ambisi dia tentang kekuasaan. No. Gonna be yours next. Jokowi merusak itu untuk menyelamatkan dinastinya. Itu jalan pikirannya kan. Jadi apa yang dia rusak, ide tentang demokrasi, itu dasarnya. Ya, Bukan berbeda- sekedar PDIP yang dia Bang, rusak. perbedaan pendapat dalam satu partai politik itu biasa saja. Perbedaan pendapat Biasa, biasa, Bang. bukan merusak partai politiknya. Lalu di mana merusaknya? Kenapa Di mana Jokowi nggak merusaknya? berganjar? Di mana merusaknya? Astaga. Ya di mana merusaknya sekarang? Di mana merusaknya? Abang tunjukkan merusaknya di mana? PDI Perjuangan bisa mengajukan calon. Seperti bagaimana seharusnya, kan begitu kan? Soal kemudian calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan kalah, yaitu pilihan dari masyarakat. Itulah yang namanya demokrasi, itu yang namanya pemilu. Betul, itu elektoralnya. Saya nggak ngomong soal elektoralnya. Faktanya PDIP hancur. Lalu orang berpikir Ya, dia karena ngancurin- salah pilih, Bang. Iya. Coba misalnya nih ya, PDI Perjuangan ya berkoalisi Prabowo dan Ganjar misalnya. Menang pasangan Prabowo Ini nggak dengan ada urusan dengan koalisi. Tapi kan Bu Ini Mega urusan- berpendapat bahwa Mas Ganjar harus maju sendiri. Ini urusan watak Jokowi, nggak ada urusan dengan koalisi itu. Gue nggak peduli Gini itu. Bang, bahwasannya Ini, para ini. pemimpin punya pemikiran yang berbeda mengenai siapa yang layak untuk melanjutkan pembangunan, siapa yang lebih berkualitas, siapa yang lebih Bagus, dipercaya. bagus. Itu pilihan biasa saja, teknis Semua saja. itu bagus. Teknis saja itu Bang. Benar, tapi itu bagian sampah yang saya nggak usut. Yang saya usut adalah moral dari seorang pemimpin yang Bang, tidak mengerti abang kalau demokrasi. jadi pemimpin, abang pasti Baik, punya penilaian baik. terhadap siapa yang layak untuk memimpin. Nggak ada Biasa soal aja itu. itu. Nggak ada soal itu. Jangan dibikin sulit, itu biasa saja. Perbedaan Itu pemikiran justru pendapat. jadi sangat gampang untuk melihat watak Iya. seorang Jokowi kan itu. Anda jangan bicara kalau dia lagi bicara. Udah selesai. Enggak baru Bang, dia Anda. bicara juga Mak. Iya Kita tapi bicara, jangan. Bang. Gak ada yang mau didengar. Oke. Saya lanjut ya. Oke, lanjut. Itu yang menyebabkan kenapa orang yang tadinya mungkin menganggap bahwa oke, kita ikuti aja prosedural elektoral. Oke. Angka-angka ada sekarang tuh. Tapi orang nggak percaya itu angka elektoral. Karena yang orang tuntut adalah angka moral, bukan angka elektoral. Oh nggak bisa, politik itu mesti ada hitungan elektoral. Bisa. Tetapi soal legitimasi, soal perangai Jokowi, soal kebutuhan kita untuk melihat ada nggak sedikit semacam kenegarawanan pada Jokowi. Jadi saya nggak ada urusan dengan siapa menang.
Urusan saya adalah akan jadi presiden bahwa presiden berikut juga bisa mengkhianati partainya sendiri. Ini kan presiden. Jadi demokrasi kita akan tumbuh berdasarkan legacy buruk yang ditinggalkan oleh Jokowi. Dan semua orang katakan ya benar, karena menurut survei iya.